Terima kasih Allah Bapa, pemberiku keluarga. Mereka mengajarku firman-Mu dan menuntunku tumbuh bersama ke rumah-Mu, berbakti dan berdoa. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Banyak keluarga di dunia, besar atau kecil, Engkau ciptakan semua tanpa satu pun sama. Terima kasihku padamu, sediakan yang ku perlu. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Mengasihi dan menjaga, ajarku yang benar. Engkau tempatkan diriku dalam keluargaku. Keluargaku kau siapkan bagiku. Terima kasih memberiku keluarga. Mereka mengajarkan firman-Mu dan menuntunku tumbuh bersama ke rumah-Mu, berbakti dan berdoa. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Hadiah terbesar bagiku adalah keluargaku. Halo Pak Michael, Halo, apa kabar? luar biasa, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sama siapa nih? Oh sama Ivan, sama Halo, Mary. Halo Shalom. Ivan, apa kabar Ei? Yuk, Hai. mari duduk. Wah siang, hari ini adalah hari puncak acara keluarga, bulan keluarga di GI Garut. Wah, betul Kemarin sekali. banyak acaranya loh, ada lomba foto, lomba video, lomba TikTok semua. Wah, Keluarga-keluarga yang di Garut keren-keren loh, kompak mereka. yuk kita sapa dulu ya. Betul. Halo Bapak Ibu sekalian, apa kabar semuanya? Shalom. Baik, sehat, puji Tuhan. Halo anak-anak semuanya, anak sekolah minggu. Wah, Laus udah kangen ya. Gimana, sehat semua? Nah, juga Kungkung dan Popo ya. Oma, Opa, halo apa kabar? Halo teman-teman remaja, apa kabar? Halo para pemuda dan para pasutri muda, apa kabar semuanya? Iya, apa Halo. kabar? Halo. Wah, Pasti pada sehat semua ya. sehat semua ya. Puji Tuhan. Puji Puji Tuhan. Gimana nih? Hari ini pekan keluarga. Tentunya Bapak Ibu sekalian di rumah juga duduk bersama keluarga bukan? Betul. Seperti kami di sini. Iya. Nah, dalam bulan keluarga ini kita ingat akan kasih Tuhan. Hari ini kita ada sebagaimana ada, semua adalah kemurahan dan kebaikan Tuhan bagi keluarga kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju teman-teman? Amin. Setuju. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi bersama-sama, ada satu pujian yang indah sekali. Sebelumnya ada itu loh, ada firman Tuhan yang bagus buat Oh keluarga. iya, apa Ya. tuh? Tuh, di Mazmur 62 ayat 7 dan 8.
Saudara keluarga semua yang di rumah bisa baca di layar ya. Di layar kita ada. Kita baca sama-sama ya semua. Yuk. Yang di rumah juga. Mazmur 62 ayat 7 dan 8. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Amin. Allah ada tempat perlindungan kita, tempat perlindungan keluarga kita. Amin. Yuk kita pujikan lagu yang tadi ya. Ya. Coba Koyos. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari bangkit berdiri. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan, ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Silakan duduk, kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang selalu ada di dalam hati kami, memimpin hidup kami. Bersama keluarga, ya Tuhan, kami datang bersyukur, berterima kasih untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu ada bagi keluarga kami. Hari ini kami semua diberikan kesehatan, kekuatan,
Itu semua adalah kasih karunia Tuhan bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan untuk cinta kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Ya Tuhan, kami juga mohon ampun segala dosa dan salah kami, baik yang disengaja ataupun tidak. Tuhan Yesus, bulan ini merupakan pekan keluarga di keluarga besar GI Hok Im Tong. Tuhan, kami bersyukur Gereja GI Hok Im Tong Pusat menyediakan banyak sekali program untuk membangun kerohanian jemaat. Kami bersyukur ada gereja di tempat kami beribadah. Walaupun ya Tuhan pada saat ini pandemi COVID-19 masih ada, tapi biarlah Tuhan tambahkan kepada kami iman yang kokoh kuat terus di dalam Tuhan, berharap hanya kepada Tuhan saja. Ya Tuhan, saat ini mungkin ada di dalam keluarga kami pergumulan masing-masing yang kami tidak tahu. Saat ini kami berdoa untuk hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan menantu mertua, dan relasi kami. Mungkin ada masalah yang dihadapi. Biarlah melalui pekan keluarga ini Tuhan pulihkan keluarga kami. Pulihkan ya Tuhan dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu. Pulihkan segala pergumulan-pergumulan yang ada di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan tolong ya Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi ada hati yang selalu rindu memahami satu dengan yang lain, lebih dan lebih lagi. Rindu melayani satu dengan yang lain. Tuhan, bantulah kehidupan kami, masing-masing anggota keluarga. Tuhan, tuntun masa depan keluarga kami yang bekerja ya Tuhan, yang berusaha. Tuhan tolong, berkatilah mereka, tangan-tangan yang bekerja. Tuhan berkati, sehingga di dalam Tuhan kehidupan kami ada kecukupan. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa keluarga kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan pimpin, lindungi selalu. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa, nama yang berjasa. Kami berdoa, amin. Ini keluargaku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia, Ku bahagia jadi keluarga Ulu-ulu iya keluarga lagi ngumpul teh ya, harusnya mah pada ngobrol gitu. Ini mah bukan sibuk sendiri-sendiri. Yang satu main HP, yang satu sibuk handphone, yang satu laptop. Aduh, ya si nyonya deh. Ulu, katun adem cenah diskon harga kopi. Aduh, balanja nyonya mah. Si Neng Ei deui sarua sama ulu
lapiuan ya mah. Pacaran Neng Ei. Hai Tuan lagi apa? Tuan mah harga saham naik cenah. Harga saham odading. Si Tuan bisnis. Si Nyonya belanja. Neng Ei pacaran. Harusnya mah ya kalau lagi kumpul gini teh ngobrol satu sama lain, bukan gini, bukan sibuk sendiri-sendiri. Mang Oleh jadi bingung. Udah, Mang Oleh ke dapur dulu. Neng Ei, mau sekolah Neng? Iya nih. Si Mami kemana, Mang? Mami masih sleeping di kamarnya, masih tidur. Mohon. Si Papi? Papi pagi-pagi udah berangkat Neng ke kantor, biasa kerja Neng. Si Mami gak masak hari ini? Enggak Neng, masih tidur maminya. Dia masih siapin sarapan buat aku. Mau sekolah online, butuh sarapan biar konsentrasi Mang Oleh. Iya Neng. Kayaknya si Mami sama si Papi udah gak sayang lagi sama Ei. Jangan gitu Neng, yang sabar ya. Gini aja, Mang Oleh bikinin, Mang Oleh masakin buat Neng ya. Emang Mang Oleh bisa masak? Bisa dong Neng, gini-gini juga Mang Oleh pernah ikutan Master Chef. Masker, chef? Masker? Iya, Master Chef yang masak-masak Neng. Master chef Mang Oleh? Ya itu bener, masakin sama Mang Oleh ya. Ya. Tunggu ya. Bentar Neng. Oke. Udah jadi Neng. Silakan. Wah. Nih buatan Mang Oleh. Ayo dicobain. Mana sih? Katanya pernah ikut Master Chef. Itu kan cuma mie instan. Mie instan juga kalau bikinin Mang Oleh ya. Kalau Neng rasain itu seperti Neng jadi Iron Man. Sok rasain. Si Neng. Kasihan belum sarapan ya. Mang Oleh? Mang Oleh? Mang? Yanya. Sini Mang Oleh bentar. Bentarnya lagi di dapur. Mang Oleh? Aduh. Nya, punten lagi di dapur. Aduh, Mang Oleh. Ada apa? Ada apanya? Papi mana? Tuan. Si Tuan mana? Tuan teh pagi-pagi sudah berangkatnya ke kantor, sudah kerjanya dari pagi tadi. Hah? Udah pergi? Sudahnya. Kenapa nggak bilang sama saya? Nggak bilang ya sama Nyonya. Biasanya tiap pergi pasti bilang. Iyanya. Kenapa ya? Jangan-jangan Papi selingkuh sama sekretaris ya? Tahu nggak si sekretaris itu? Neng sekretaris itunya, Neng. Nya. Tahu Mang Oleh tahu. Si Neng sekretaris eta mah ya. Gelis, cantik. Terus putih, tinggi. Terus itunya Neng, pipinya ya mulus, lemes teh. Kalau misalkan lalat dateng nempel di situ tisoledat. Apa tisoledat? Itu tisoledat teh tergelincir Neng. Nya. Tuh kan, bener. Si Papi pasti ada main sama sekretaris itu. Nanti saya telepon dulu. Salah Mang Oleh. Salah. Anu resep kaneng sekretaris mah Mang Oleh, lain si Tuan da.
kunaonnya bet salah ngomong gitu. Jadi we si nyonya salah sangka, jadi salah paham. Aduh, gimana ya? Tuan mah nggak mungkin. Tuan mah ibadahnya juga rajin, suka doa, ke gereja rajin. Aduh, gereja online. Tuan mah mau mungkin, nggak akan mungkin jadi selingkuh, setia Tuan mah. Jadi Mang Oleh salah. Iya, aduh, gimana ya? Oleh. Tuan, udah datang Tuan? Iya. Aduh, Nih, capek kerja. laptopnya. Iya, biarin. Si Mami kemana? Oh, Nyonya? Iya. Nyonya lagi di kamar, lagi nonton apa teh drakor. Apa drakor? Drakor teh itu drama Korea yang geningan pemainna teh aya nu garulis jeung nu kasep. Yang cantik, yang cakep cenah gitu. Si Mami nonton aja kerjaan teh. Si Ei mana Ei? Kalau Nei juga sama di kamarnya, Tuan. Lagi itu chattingan cenah kata sama teman-temannya. Aduh, saya pulang kerja capek, nggak ada yang nyambut, makanan nggak ada, boro-boro ada yang mijetin. Nih jas saya nih, saya udah bilang ke si Mami ini kancing teh copot, udah 2 minggu yang lalu, masih belum juga dibenerin. Si Mami teh gimana? Nah, udah sana boleh. Ya Tuan. Aduh Tuhan, kenapa keluarga saya jadi begini? Dulu mah harmonis, waktu Ei masih kecil lucu, sama-sama kita ngobrol main. Sekarang mah serumah, tapi masing-masing, nggak pernah ngobrol, nggak ada komunikasi. Aduh Tuhan, kenapa ya? Oh iya benar Tuhan, kalau ada masalah kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti kasih jawaban. Benar Tuhan, saya doa Tuhan. Tuhan, tolong pulihkan keluarga saya Tuhan. Sekarang kami terasa jauh satu sama lain, walaupun kami tinggal satu rumah Tuhan. Tuhan tolong pulihkan kami ya Tuhan. Makasih Tuhan, amin. Subuh-subuh Mang Oleh sudah bebersih, sudah beres pekerjaan Mang Oleh. Oh iya, ini jas Tuan kancingnya copot. Mang Oleh punya ide. Mang Oleh mau jahitin ini kancingnya. Susah juga ini. Kusut lagi. Ya ini. Nah, kancingnya sudah terpasang punya jas Tuan. Taruh di sini, di tempat Tuan suka duduk. Nah, udah beres. Tinggal Nyonya. Nyonya salah sangka juga sama Tuan ya, salah paham. Oh iya, hari ini kan ulang tahun Nyonya. Wah, Mang Oleh mau bikin sesuatu buat Nyonya. Mang Oleh dapat bunga dari kebun. Mang Oleh mau pitain. Pakai kain ini aja, kain karung. Sudah bagus ya. Tapi Mang Oleh harus tulisin. Happy birthday Nyonya. Bukan ya, salah. Selamat ulang tahun Mami. Udah bagus. Ini buat Mami, buat Mami, buat Nyonya.
buat nyonya taruh di sini. Tinggal Neng Ei. Oh, Neng Ei kan kesukaannya nasi goreng. Mang boleh buatin nasi goreng buat Neng Ei. Sebentar ya. Sudah jadi. Ini nasi goreng buatan Mang Oleh. Kesukaannya Neng Ei. Sudah beres. Tinggal tunggu mereka bangun. Wah, ada bunga. Dari siapa ini? Wah, selamat ulang tahun Mami. Wah, puji Tuhan. Rupanya Papi perhatian juga ya sama saya. Bagus, puji Tuhan. Aduh, udah pagi lagi. Masih capek, harus kerja lagi. Aduh. Walaupun dagang odading tapi harus pakai jas biar keren. Ini udah lengkap kancingnya. Wah, si Mami berarti udah ngebenerin. Wah, berarti si Mami masih perhatian sama Papi. Sip. Sekolah online lagi. Pagi, Pi. Pagi, Meli. Lagi lihat apa itu? Nih, lagi mau sekolah online. Yang rajin ya. Tapi belum berangkat kerja, udah Iya. sarapan. Bentar lagi. Pagi, Mami. Pi. Pagi, Mi. Papi mau kerja? Iya, Udah sarapan? udah. Oh, udah? Udah, Mi. Lihat deh. Pi, lihat deh. Apa tuh? Apa Mami nggak ngerti? Oh, ya. Bagus. Ini buatan Ei ya. Bagus. Tuh kan, komunikasi yang baik membuat keluarga ini menjadi harmonis. Keluarga akan menjadi sorga bagi kita kalau ada Tuhan Yesus di dalamnya. Mari para keluarga semua yang di rumah, kita akan menyanyikan pujian Keluargaku Adalah Sorga. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini,
tercurah selalu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Aku dan seisi rumahku akan selalu menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, di dalam kasih karunia-Mu yang hidup saling melayani dan melayani-Mu. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Bila Tuhan menjadi kepala rumah ini, maka berkat kehidupan tercurah selalu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ku alami setiap waktu, keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Keluargaku adalah sorgaku. Shalom saudara, salam sehat dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan, saya akan membacakannya bagi kita semua. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini merupakan puncak bulan keluarga di GI Hok Im Tong Garut. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan pasangan kepada kami. Tuhan juga memberikan anak, mantu, cucu kepada setiap kami. Semua mereka mewarnai hidup kami. Dan kami percaya tujuan Tuhan memberikan mereka agar hidup kami menjadi indah, bisa mencerminkan Kristus di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Sebentar kami akan mendengar renungan firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan siapkan hati kami dan kiranya Tuhan berbicara kepada setiap kami dan memakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tidak sulit memastikan sebuah rumah apakah penghuninya orang Kristen atau bukan. Bagaimana caranya? Dengan melihat apakah ada salib tergantung di rumah itu atau tidak. Apakah ada ornamen-ornamen Kristen terpasang atau dipajang di rumah itu atau tidak. Kalau ada, kemungkinan besar keluarga itu adalah keluarga Kristen. Namun sekalipun demikian, itu bukan ciri utamanya. Sebab
Bisa saja salibnya banyak. Semua penghuninya namanya berbau Kristen. Rajin ke gereja dan terlibat aktif dalam pelayanan. Namun sekali lagi itu bukan ciri utama dari keluarga Kristen. Kalau begitu apa ciri utama dari keluarga Kristen? Mazmur 127 menyatakannya kepada kita. Ada 2 kali istilah yang dipakai di dalam Mazmur tersebut. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, jikalau bukan Tuhan yang menjaga, maka semuanya adalah sia-sia. Saudara, apa sih artinya jikalau bukan Tuhan? Ya, saudara, ini ada kaitannya dengan ciri utama keluarga Kristen. Ya, ciri utama keluarga Kristen adalah kehadiran Tuhan yang nyata di tengah keluarga kita. Nah saudara, kehadiran Tuhan inilah yang membuat keluarga menjadi bertumbuh, ditumbuhkan oleh Tuhan. Karakternya menjadi dewasa, imannya juga menjadi dewasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan arsitek, bukan insinyur, bukan kontraktor yang mampu membangun rumah. Mazmur 127 dengan tegas berkata, Tuhanlah yang mampu membangun rumah. Di luar Tuhan, saudara-saudara, pembangunan hanya mampu dilaksanakan secara fisik. Tetapi hanya Tuhan yang mampu menghadirkan suasana surga di dalam rumah tersebut. Tanpa kehadiran Tuhan, sebesar apapun rumahnya, hanyalah sia-sia. Demikian firman Tuhan. Artinya, apa artinya sia-sia? Tidak ada artinya. Tidak ada maknanya. Sebesar apapun, semewah apapun, tidak ada artinya. Meaningless. Saudara, tidak bisa dipungkiri. Banyak orang Kristen yang diam di rumah yang besar dan mewah. Namun sayang, suasana di dalam rumah tersebut tidak nyaman. Banyak pertengkaran yang terjadi. Banyak keributan yang terjadi. Tetapi di sisi lain saudara, ada orang Kristen yang tinggal di rumah yang kecil. Itu pun ngontrak, bukan punya sendiri. Tapi suasana di dalamnya begitu tenang, damai, dan penuh kasih. Mengapa bisa begitu saudara? Apa yang menyebabkan terjadinya perbedaan? Yang satu mengandalkan Tuhan. Dan yang lain tidak mengandalkan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tuhan hadir dalam rumah seseorang. Dan dia tidak hadir menentukan suasana keadaan rumah tersebut. Nah saudara, apakah Tuhan hadir dalam rumah tangga setiap kita? Ya, bagaimana saudara kondisi rumah tangga saudara saat ini di puncak bulan keluarga tahun ini? Pesan utama Mazmur 127 adalah jangan abaikan Tuhan. Libatkanlah dia, undanglah dia, hadirkanlah dia dalam rumah tangga setiap kita. Dan praktekkanlah prinsip-prinsip firman Tuhan di dalam rumah tangga setiap kita. Ketika kita melakukan itu, suasana rumah kita akan menjadi seperti surga. Memang tetap ada masalah, tetapi respon kita menyelesaikan masalah ditolong Tuhan dan tidak menyakiti orang yang tinggal bersama kita di rumah tersebut. Tetapi saudara, apabila Tuhan diabaikan, maka keluarga, maka rumah tangga tersebut akan menjadi tempat tumpahan air mata. Ego dan gengsi akan menjadi raja yang memerintah rumah tangga tersebut. Saudara,
Adakah Tuhan hadir di dalam rumah tangga setiap kita? Saya tidak tanya berapa luas rumah yang saudara diami. Saya juga tidak tanya berapa sempit rumah yang saudara kontrak. Tapi saya ingin bertanya di dalam hati yang terdalam. Apakah Tuhan hadir di dalam rumah tangga kita atau tidak? Nah saudara, hari ini kita akan mempelajari Mazmur 127 ini dengan singkat. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama saudara-saudara, bersyukurlah untuk rumah tangga setiap kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita harus mensyukuri keluarga kita? Karena Tuhan peduli dengan keluarga kita. Karena Tuhan mengasihi keluarga kita. Tidak heran Dia mengingatkan kita lewat Mazmur 127. Dia rindu kita menikmati indahnya hidup di dalam rumah tangga setiap kita. Ternyata saudara, yang menjadi perhatian Tuhan bukan hanya jiwa-jiwa yang tersesat saja, tetapi keluarga kita juga menjadi perhatian Tuhan. Keluarga adalah unit terkecil di dalam masyarakat, tetapi mata Tuhan tertuju kepada tiap-tiap keluarga, khususnya kepada keluarga-keluarga anak Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana kondisi keluarga kita? Percayalah saudara, Dia peduli. Tidak tergantung bagaimana kondisi keluarga kita. Percayalah, Dia mengasihi keluarga kita. Dan Dia mengharapkan keindahan terjadi di dalamnya. Tetapi saudara, yang menyedihkan adalah banyak orang tidak lagi peduli terhadap keluarganya. Tuhan Yesus peduli terhadap keluarga. Tapi orang di dalam keluarga itu sudah tidak mau peduli lagi terhadap keluarganya. Mungkin mereka sudah putus asa, sudah patah pengharapan terhadap keluarganya. Dalam hati mungkin mereka berkata, mau hancur kek, mau berantakan, apapun yang terjadi, aku tidak peduli lagi. Emangnya gua pikirin. Saudara, sebenarnya sambil berkata seperti itu, orang itu menangis di dalam hatinya. Kenapa saudara? Karena kata-kata yang keluar dari mulut yang seperti itu adalah kata-kata yang penuh dengan kekecewaan. Ya. Mereka sudah putus asa. Mereka tidak mau lagi berjuang memperbaiki keluarganya. Mereka apatis dan juga sudah pesimis. Tidak heran saudara, banyak orang yang lebih rela keluarganya hancur daripada harus memberi pengampunan kepada pasangannya. Mereka lebih rela bercerai daripada harus memberi pengampunan kepada pasangannya. Saya menyaksikan sendiri banyak orang yang lebih rela hubungan keluarganya tidak harmonis daripada harus mengalah, daripada harus merendahkan diri kepada pasangannya. Saudara, tidak terhitung banyak keluarga yang seperti itu. Dan itu menyedihkan sekali. Mungkin hati mereka sudah sangat terluka. Ego mereka kena. Hingga sulit bagi mereka untuk menerima dan mengampuni keluarga mereka sendiri. Mereka lebih rela hancur daripada harus mengikuti kebenaran firman Tuhan. Saudara, banyak orang yang peduli terhadap bisnis dan pekerjaannya. Tak kala bisnis mereka kena masalah, mereka rela lakukan apa saja agar bisa bangkit kembali dari keterpurukan bisnis yang mereka alami. Untuk bisnis, untuk uang, mereka rela lakukan apa saja.
Tapi untuk keluarga, mereka tidak segigih itu. Berapa banyak pasangan yang lebih memilih bercerai. Berapa banyak orang tua yang memilih melihat anak-anaknya menderita atau hancur daripada kembali menjalin hubungan bersama dengan pasangannya yang telah melukai hatinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai anak Tuhan kita tidak boleh seperti itu. Kita harus peduli kepada apa yang Tuhan peduli. Tuhan peduli kepada keluarga kita. Kenapa kita tidak peduli? Maaf saudara. Istri saya pernah nonton sebuah film. Film yang menggambarkan kepedulian Tuhan terhadap keluarga. Tak kala suami istri bertengkar dengan hebat. Dengan hebat sekali. Biasanya yang menangis siapa? Istri dan anak-anaknya, bukan? Digambarkan di dalam film itu. Saat istri dan anak-anaknya menangis, Tuhan Yesus mengambil sapu tangan dan menghapus air mata istri dan anak-anaknya. Kemudian Tuhan Yesus memeluk mereka dengan pelukan yang hangat dan penuh kasih. Walau istri dan anak-anak yang sedang menangis itu tidak bisa merasakan pelukan dan kepedulian Tuhan. Tak kala orang tua melepas anak-anaknya untuk sekolah, film itu menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus menjaga, mendampingi, dan menggandeng anak tersebut. Walau anak dan orang tua itu tidak bisa melihat gandengan tangan dari Tuhan Yesus. Saudara, diakui atau tidak, disadari atau tidak, Tuhan Yesus sangat peduli terhadap keluarga kita. Bahkan dia peduli terhadap segala tetek bengek kecil yang terjadi di dalam keluarga kita. Kebenaran tersebut seharusnya menjadi kekuatan dan penghiburan bagi setiap kita, bukan? Kebenaran tersebut seharusnya mendorong kita untuk tidak putus asa dan terus belajar peduli kepada keluarga kita. Yang kedua, saudara-saudara, dan yang terakhir, apa yang bisa kita pelajari di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2 ini? Yang kedua, libatkanlah Tuhan dalam rumah tangga setiap kita. Pertanyaannya saudara, bagaimana atau dengan cara apa kita melibatkan Tuhan dalam rumah tangga setiap kita? Hiduplah dengan mengandalkan kekuatannya yang sangat besar itu. Lewat berdoa. Kita bisa berdoa, memohon agar dia hadir dan mau terlibat dalam pergumulan rumah tangga setiap kita. Kita bisa berdoa memohon kekuatan dari Tuhan agar kita tidak apatis, agar kita tidak pesimis, tetapi kita tetap bisa bersikap sebagaimana Tuhan mau terhadap anggota keluarga kita. Dalam doa kita bisa mengaku bahwa kita tidak mampu menjalani hidup rumah tangga dengan kekuatan kita sendiri. Katakan itu di dalam doa. Katakan saudara, kita butuh Engkau. Aku butuh Engkau Tuhan. Aku perlu Engkau Tuhan. Katakan saudara. Bukankah ada pepatah yang sering kita dengar? Saat kita angkat tangan, maka dia akan turun tangan. Amin saudara. Selain berdoa, hiduplah di dalam kesetiaan dan ketaatan yang tulus kepada kehendak Tuhan yang ditulis di dalam Alkitab. Jangan kedepankan kehendak kita. Jangan kedepankan ego kita. Jangan paksakan kehendak sendiri. Kita paksakan kepada anggota keluarga kita. Saudara,
Beberapa kali saya bertengkar dengan istri saya. Dan saya menunggu agar istri saya meminta maaf terlebih dahulu kepada saya. Karena dalam kacamata saya, dia yang salah. Tapi masalahnya, istri saya pun memiliki pengharapan yang sama dengan saya. Dia juga berharap saya dulu yang minta maaf kepada dirinya. Karena dia juga merasa saya yang berbuat salah kepada dirinya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita saling menuntut, kalau kita saling menunggu, apa yang akan terjadi dengan keluarga kita? Sebagai suami istri, orang tua anak, mertua dan menantu, mari saling mendahului, minta maaf dan juga memaafkan. Amin saudara. Seperti yang firman Tuhan katakan, mari terlebih dahulu menerima kekurangan dan kelemahan mereka. Seperti Tuhan juga terlebih dahulu menerima kekurangan dan kelemahan kita. Tuhan rindu kita mengikuti jejaknya. Apabila kita sudah diampuni, apabila kita sudah diterima, Tuhan juga rindu, kita juga melakukan itu kepada anggota keluarga kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keluarga akan menjadi indah ketika di dalamnya tidak ada lagi penghakiman. Keluarga akan menjadi indah ketika di dalamnya tidak ada lagi tuduhan dan caci maki. Tapi yang ada adalah saling mendahului, saling memaafkan, saling meminta maaf, saling membangun, saling menerima kekurangan. Hingga setiap kita makin hari sifat kita makin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara. Mari kita tundukkan kepala. Hai para suami yang saat ini sedang menyaksikan acara ini, dimanapun engkau berada, maukah engkau mengoreksi diri sebagai imam, sebagai kepala yang ditunjuk Tuhan? Sudahkah engkau menghadirkan Kristus di dalam dirimu dan di dalam keluargamu? Hai para istri, dimanapun engkau berada, yang saat ini sedang menyaksikan acara puncak bulan keluarga GEI Hokim Tong Garut, maukah engkau berperan sebagai penolong untuk suamimu? Menghadirkan Kristus di dalam dirimu dan juga di dalam keluargamu. Jikalau bukan Tuhan yang membangun, jikalau bukan Tuhan yang menjaga, sia-sia semuanya. Hai anak-anak, maukah engkau juga menghormati orang tuamu? Mengasihi mereka yang telah berjasa sangat besar terhadap dirimu. Maukah engkau juga membuka diri sehingga Kristus hadir di dalam dirimu secara nyata dan juga hadir di dalam keluargamu secara nyata. Ketika engkau berbuat salah, apakah engkau mau minta maaf kepada orang tuamu? Engkau ingin dimengerti oleh orang tuamu. Tetapi saya percaya orang tuamu pun ingin dimengerti oleh engkau. Mari kita ambil sejenak waktu untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk keluarga kami, karena Engkau peduli terhadap keluarga kami. Apabila kami sudah apatis dan kurang peduli,
masa bodoh dengan apa yang terjadi. Hari ini Tuhan jamah hati kami. Berikan roh yang baru, sehingga kami pun bisa peduli, mau memperbaiki diri, mau mengevaluasi diri, mau memperbaiki diri, bukan dengan kekuatan kami semata, tetapi dengan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, setiap tahun gereja menyelenggarakan bulan keluarga. Kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan memberkati, supaya kegiatan gereja ini membawa dampak yang positif di dalam diri kami dan juga keluarga kami. Berkati Tuhan para suami, berkati Tuhan para istri, berkati para anak, menantu, mertua, cucu, cicit, dan semuanya. Kami berdosa, kami semua orang berdosa. Kalau kami pun ingin diampuni oleh Tuhan, bantu kami juga memberi pengampunan kepada mereka. Kami sudah menyakiti hati Tuhan begitu dalam, tapi Tuhan memberi pengampunan berlimpah lebih daripada apa yang kami lakukan kepada Tuhan. Bantu kami untuk menyalurkan juga pengampunan yang sudah kami terima kepada orang-orang yang mungkin pernah melukai hati kami. Oh Tuhan, kami datang padamu, kami mengaku kadang kami tidak mau melakukan itu karena kami terlalu sakit. Tapi Tuhan, kalau kami terus berkeras hati, keluarga kami akan hancur, diri kami juga akan hancur. Mohon belas kasihan dan kemurahan Tuhan. Makasih Tuhan, dengar doa kami. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, memberkati dan menyertai dirimu dan keluargamu. Sehingga rencana Tuhan yang indah di dalam keluargamu terjadi dan tergenapi. Karena engkau mau mengevaluasi dirimu di hadapannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Welcome to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love, and may we always be together.
Shalom para keluarga GI Garut yang dikasihi Tuhan. Untuk perlombaan bulan keluarga, pemenangnya ialah untuk lomba foto keluarga, juara pertama keluarga Tama Haryanto. Juara kedua keluarga Seno Amadis. Juara tiga keluarga Suhendar. Untuk lomba TikTok keluarga, juara pertama keluarga Hendra dan Wulan. Juara dua keluarga Tama Haryanto dan Bu Ase. Juara tiga keluarga Ferry dan Astrid. Kami ucapkan selamat untuk para pemenang dan juga terima kasih untuk semua jemaat yang sudah berpartisipasi. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk keluarga Evangelis Simon Mulyana dan keluarga Dr. Ridwan yang sudah mengirim video keluarga di acara opening bulan keluarga GI. Kiranya melalui perlombaan-perlombaan ini, keluarga GI Garut semakin akrab, kompak, dan harmonis. Tuhan Yesus memberkati.